Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, nah, jadi yang pertemuan sebelumnya kita udah menghitung-hitung ya morfometri. Sekarang kita akan menghitung hidronya ya, hidrometrinya. Kalau yang pertemuan sebelumnya itu morfnya, bentuk dari dasnya. Sekarang ini kita akan mengukur tentang debitnya ya. Ini bagian yang pertama. Nanti ada bagian yang kedua. Jadi kita akan menyampaikan dulu tentang definisi ya. Jadi morfometri ini adalah berbagai kegiatan pengumpulan data yang terkait dengan sungai. Jadi ada arti secara luas dan arti secara khusus. Kalau yang luas itu mempelajari pengukuran air pada siklus hidrologi atau ilmu tentang pengumpulan dan pemrosesan. Ini yang penting ini ya. Yang penting, maaf, bentar ya. Yang penting adalah pada ini, pengumpulan dan pemrosesan data dasar untuk analisa hidrologi. Tapi secara khusus ini adalah mempelajari ini pengukuran dan pengolahan data aliran sungai yang meliputi tinggi muka air, debit, dan pengukuran sedimen, angkutan sedimen dari pos juga. Namun demikian untuk kita itu yang sedimen itu tidak ya. Kalau yang ini 3 ini, yang 2 ini tinggi muka air dan debit ini ya kita lakukan ya. Nah, ini adalah bekal KKL 2 ya nantinya. Nah, data yang dimaksud itu tadi sudah kita sampaikan, yaitu ketinggian dan debit ya. Kalau yang ketiga ini tidak kita lakukan. Jadi dua data ini atau ketiga-tiganya ini menduga data hidrologi diperoleh secara langsung ya. Secara langsung itu adalah infiltrasi tinggi muka air. Jadi kalau di sungai itu tinggi muka airnya dan kedalaman muka air tanah. Nah, ini di geohidrologi ya, yang 2 pertama dan 3. Yang ketiga kalau kita itu yang ini ya. Kemudian bisa juga kita secara tidak langsung, yaitu debit. Nah, ini adalah kenapa debit tidak langsung, karena nanti adalah hasil perkalian antara kecepatan. Jadi kita menghitung kecepatan air terhadap luas penampang basahnya. Jadi untuk menghitung debit itu kita tidak langsung bisa mengukur, tapi adalah dengan kedalaman atau tinggi muka air ya, tinggi muka airnya, aliran kecepatan air dan penampang basahnya. Ataupun hidrograf aliran diturunkan dari tinggi muka air per satuan waktu terhadap kurva lengkung kalibrasi. Yang ketiga ini kita tidak lakukan. Nah, kegiatannya apa saudara sekalian? Yang pertama adalah pemilihan lokasi pengukuran aliran, yaitu pos duganya atau AWLR-nya. Kemudian kita melakukan pengukuran tinggi muka airnya. Jadi yang pertama adalah pemilihan ya lokasinya. Kemudian pengukuran tinggi muka airnya, kemudian kita menghitung debit secara tidak langsung. Nah, ini sebetulnya hidrometri yang kita pelajari adalah sampai di sini. Ya, ini pada mata kuliah yang lain lagi. Jadi pembuatan lengkung debit, perhitungan debit dengan membuat publikasi, kemudian pengukuran angkutan sedimen dan perhitungan angkutan sedimen untuk membuat buku publikasi debit sedimen. Jadi yang pokok untuk kita itu yang nomor 1 sampai 3. Tapi sebetulnya kegiatan di dalam hidrometri itu sampai ke nomor 7. Ke nomor 7 ini ya. Sebetulnya sampai ke ini. Nah, yang pertama adalah pemilihan tempat pengukuran aliran. Jadi kita baca dulu ya. Yang pertama adalah bahwa tempat pengukuran aliran itu nanti Anda ke lapangan ya. Per kelompok nanti Anda ke lapangan. Bentar. Ini. Yang pertama adalah mudah dicapai. Kemudian
Untuk mencapai ketelitian, maka lokasi terpilih disesuaikan dengan tipe, ya, tipe dan alat yang kita gunakan. Jadi ada berbagai macam nanti metodenya, maka kita akan sesuaikan dengan tipe dan macam alatnya. Kemudian yang kedua adalah mantap. Mantap itu artinya bahwa aliran sungai itu tidak mudah berubah, misalnya pada lengkak-lengkok gitu ya, pada daerah yang meandering atau pada daerah yang tersedimentasi itu nggak boleh. Kemudian kesinambungan peralatannya itu tetap dan permanen. Jadi gini gambarnya, kalau yang lurus itu yang kita rekomendasikan, ya ini yang oke, yang ini yang oke, maaf yang ini oke, yang ini no. Nah ini yang apa namanya, yang ini yang no. Nah itu yang ini yang nomor 3 ini sebetulnya ya. Nah yang nomor 3 ini yang ini yang kita, jadi ketika mau mengukur sungai itu kita mencari alur sungai yang relatif lurus gitu ya. Kemudian yang pertimbangan yang lain lagi adalah bahwa stasiun pada sisi aliran itu lurus, ini lurus. Nah ini kan makanya yang oke, sisinya yang lurus, jadi jangan yang belok-belok nih, ini nggak boleh gitu ya. Kemudian yang ini bebas dari pengaruh aliran balik. Jadi kalau ini ada apa namanya cabang sungai misalnya, cabang sungai itu kan begini. Nah itu jangan di sini, nggak boleh nih ya, nggak boleh. Tapi di sini ini oke, ini oke, gitu ya. Ini maksudnya adalah bendungan, jadi jangan pas bendungan, tapi agak ke bawah lagi, gitu ya. Satu adalah mudah dicapai, kemudian sesuaikan dengan tipe dan macam alam, dan alirannya mantap sehingga terjadi kesinambungan peralatan ya, tetap permanen. Nah pengukuran aliran gitu ya, jadi penampangnya relatif lurus. Kalau belok-belok tadi itu ya, ada satu sisi ada yang tergerus, satu sisi lagi ada yang tersedimentasi. Lurus, kemudian yang kedua adalah dasar sungainya stabil, tidak terdapat erosi tebing atau sedimentasi gitu ya. Tadi kalau belok-belok mudah dicapai dan hindari backwater effect. Jadi pada gambar ini kita potong salah satu contoh yang disebut luas penampang itu adalah yang ini, yang A ini, yang yang di zebra ini, yang di cross, yang dicoret-coret, yang diarsir gitu ya. Ini adalah A gitu ya. Kemudian D ke B atau C ke A itu adalah waktu ya. Jadi perjalanan air dari D ke B atau C ke A itu adalah waktu gitu ya. Kemudian panjang dari C ke A atau dari D ke B itu namanya panjang alur. Maka yang namanya kecepatan aliran itu adalah L per T. Ini ya. Ya bisa difahami ya. Jadi panjangnya L, terus ini ditempuh air dari C ke A itu berapa waktunya, itu T, maka L per T ini ya, L per T itu adalah V. Oke. Kemudian pengukuran tinggi muka air atau state height, gauge height ya. Ini adalah elevasi permukaan air pada penampang melintang sungai terhadap titik tetap yang elevasinya telah diketahui. Gitu ya, tinggi muka air. Kemudian tinggi muka air biasanya dinyatakan dalam meter atau sentimeter. Fluktuasi permukaan air menunjukkan adanya perubahan kecepatan aliran dan debitnya. Jadi kalau ada fluktuasi permukaan air, oh ini tinggi, kemudian suatu saat akan rendah, tinggi lagi. Nah ini
berarti ada perubahan kecepatan aliran. Kalau kecepatan aliran berubah, berarti debitnya juga berubah. Kemudian pengukuran tinggi muka air merupakan langkah awal. Jadi pengukuran TMA, tinggi muka air, itu adalah langkah awal dalam pengumpulan data aliran sungai. Ya, ini adalah dasar dari hidrometri sebetulnya. Nah, alat yang digunakan yang otomatis itu adalah namanya AWLR yang seperti gambar di sebelah kiri itu. Jadi ini ada tabung yang dimasukkan ke dalam sungai. Kemudian ini ada silinder yang isinya adalah graf gitu ya, kertas. Kemudian ada pensilnya. Nah, ini ada pelampung. Nah, ini naik turunnya air ini akan menentukan ini ya, ketinggian atau kerendahan dari tinggi muka airnya. Nah, ini yang otomatis, atau kita menggunakan mistar duga atau pelsekal. Ini adalah yang manual. Nah, ini yang manual. Pengukuran tinggi muka air itu bisa dekat, bukan pas ya, bukan pas percabangan, tapi dekat sungai atau dekat gabungan sungai. Tadi sudah kita gambarkan. Ini untuk menghindari backwater effect. Jadi backwater effect itu kalau gabung gitu kan airnya ada gejolaknya gitu ya, backwater effect. Jadi harusnya itu ke hilir, ada juga yang kembali lagi ke hulu. Jadi itu yang kita ukur adalah yang sebelah bawahnya atau hilirnya, dekat dengan aliran yang masuk atau ke laut atau ke danau. Jadi dekat, bukan padat tapi dekat. Kemudian sisi bagian hulu dan hilir dari struktur hidrolik. Struktur hidrolik itu misalnya dam. Nah, itu kita kalau mengukur sebelum ada dam atau sesudah ada dam ya, contohnya itu. Kemudian ada jembatan, itu kan pasti ada bawahnya ada dasar dari jembatan. Nah, itu sesudah jembatan atau sebelum jembatan. Kemudian tempatnya mudah dicapai, kemudian pada saluran sungai yang mantap. Yang mantap tadi itu ya, menghindari sedimentasi atau erosi. Nah, ini adalah contoh pemberian skala pada duga, skala duga ya. Jadi ini seperti ini biasanya dipasang di tepi dari sungai gitu ya. Kalau ini dibesarkan seperti ini. Jadi ini per 5 cm biasanya ya. Nah, tergantung dari kita melihat skalanya. Kalau ini berarti per 10. Ini 5 gitu ya. Ini 5, ini 5, berarti per 10. Jadi 220, 230 dan seterusnya. Nah, ini pembacaan mistar duga. Nah, ini kalau di sini, nah ini 5, berarti kalau lebih dari 1 ini 501. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini 40 berapa, ini lebihnya berapa. Nah, ini bisa dipelajari ya. Nah, ini cara membaca mistar duga atau pelsekal itu seperti ini yang ada di tepi sungai ya. Biasanya warnanya itu hitam putih. Kemudian sketsa pemasangan ada yang bertingkat, tapi ada yang cuma satu. Kalau yang bertingkat ini digunakan untuk sungai yang sangat besar. Ya, jadi nggak cukup untuk satu pelsekal atau satu mistar duga, nggak cukup, maka disambung dengan mistar duga yang lain, disambung dengan mistar duga yang lain lagi. Nah, ini sketsa pos duga tipe konsul. Jadi ini ya AWLR. Ya, ini ada tabungnya ke mistar duga tipe konsul. Jadi ini ada rumahnya ya. Nah, ini terjaga kalau yang ini ya, ada tutupnya, kalau yang tadi nggak ada. Nah, seperti itu saudara sekalian ya, untuk hidrometri pada tahap 1 ya. Jadi yang pertama adalah mengukur tinggi muka air. Ada yang manual dan ada yang otomatis. Ya, ini mungkin pada tahap pertama ini agak mudah ya. Kita akan lanjutkan pada tahap yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri sampai di sini dulu. Kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon nanti diperhatikan instruksi yang ada di psikologi untuk tiap
pertemuan ya, ada di beranda.